Udah, Bu. Hmm? Oke ya. Nah, kita materinya trigonometri ya. Pegang buku kan ya. Pemantapan halaman 105. Udah pegang ya. Nah, ya kita ke sini dulu Udah, Bu. trigonometri. Oke, siap. Siap ya, Ibu mulai ya. Nah, kita mulai trigonometri. Ini yang pertama nanti yang kamu pelajari itu mengenai perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Ya, pada segitiga siku-siku. Nanti kamu pelajarin lagi, nanti itu yang kedua itu nilai nilai trigonometri sudut istimewa. Ya, sudut istimewa. Nah, sama satu lagi nanti relasi sudut. Harusnya sih ini yang kelas 10 yang dipelajari. Nah, kalau untuk yang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, itu nanti kamu ada segitiga siku-siku nih, misalnya nih. Misalkan di sini alfanya nih, di sini betanya. Nah, sisi, misalnya ini si A, ini si B, ini si C, misal, ya kan? Nah, yang namanya trigonometri itu ada 6 ya. Ada sin, ada cos, ada tan, ada sekan, namanya sek, ada kosekan, ada namanya kotangen, kot ya. Misalnya gini nih, oke, sin alfa. Nah, sin itu adalah depan per miring perbandingannya. Misalnya si ini sin alfa nih. Sin alfa sama nggak dengan sin beta? Misal, saya ganti nih, sin alfa dengan sin beta sama nggak? Sama-sama depan per miring. Tapi depannya si alfa sama depannya si beta beda. Coba saya tanya, kalau yang sin alfa. Kalau sin alfa itu depannya si alfa nih. Ini alfa nih. Depannya itu sisi di depannya si alfa siapa? Si AC, si AB, atau si BC? Pilih. Coba Mel pilih. Sisi yang berhadapan atau yang berada di seberangnya sudut alfa. Itu sisi AC, sisi AB, atau sisi BC? Jawabannya apa? Untuk sin alfa. Yang berhadapan. Mm-mm. Ini nih, sisi alfa ini nih. Dia berhadapan dengan sisi apa? AC, BC, atau AB? eh Depannya nih langsung nih, depannya nih. Sisi? sisi AB. Iya. Jadi nanti kalau dibilang sin alfa, itu berarti sisi AB dibagi sisi miring. Sisi miring itu adalah sisi di depan sudut siku-siku. Ini siku-sikunya nih. Sisi di depannya dia siapa? Di seberangnya dia, sudut siku-siku. Sisi depannya. Eh, sis, sisi CB. BC atau CB. Jadi nanti kalau diminta sin alfa itu berarti depannya si alfa dibagi miring. Sama nggak dengan sin beta?
Ya, tentu berbeda. Kalau sin beta sama, intinya hafalin ya. Kalau sin itu demi, depan per miring. Kalau sin beta berarti depannya si beta. Depannya si beta sisi apa? Eh, Siapa? Depannya beta. eh, CA. CA atau AC. Biasanya kita ngurutin dari abjad yang terdepan. Nah, sisi miringnya juga sama kan? Depannya siku-siku, si BC. Gitu. Jadi kalau dia sin itu depan per miring. Nah, coba kalau kita minta kos sekarang. Kita mintanya kos. Kalau kos itu rumusnya apa? Kos. Kalau kos itu samping per miring. Ya. Jadi kalau saya minta cos alfa apa? Sisi, ini si alfanya nih ya. Si alfa. Cos alfa itu samping per miring. Artinya sisi yang memuat si sudut alfa itu samping. Jadi sisi samping itu artinya sisi yang memuat, yang berada di sisinya si alfa ini loh. Nah, sampingnya si alfa nih. Nah, yang memuat sudut alfa ini sisi apa? Sisi? Sisi apa yang memuat si alfa? Sisi A? eh sisi AC. AC gitu. Nah, coba kalau saya ganti, mintanya cos beta, sisi miring tetap BC. Saya ganti misalnya cos beta, berarti siapa dong? Cos beta, sisi yang memuat sudut beta, sisi atau garis. Ini betanya, Hmm, ini si beta. Sisinya yang memuat dia. AB. Iya, betul. AB per sama, miringnya tetap BC karena depan siku-siku. Kalau saya minta, jadi tahu ya kalau sisi sa itu samping, itu sisi yang memuat. Ini memuat. Kalau D berarti dia di seberang, di depan. Ya. Kalau miring dia tinggal ini aja. Kalau miring dia tinggal sisi depan sudut siku-siku. Gitu. Nah, sekarang kalau misalnya saya minta ini tangen, tan. Saya mintanya tan alfa. Nah, itu gimana tuh kalau saya minta tan? Saya mintanya tan alfa. Kalau tan itu berarti depan per samping. Ya, sindemi, kosami, tan desa. Berarti kalau saya minta tan alfa, gimana? Depannya si alfa siapa? CB. Depannya alfa. Ini alfa. Oh, eh AB. Ya, ini alfanya. Depannya AB. Sampingnya siapa? Yang memuat alfa. Ini alfanya nih. Hmm, Garis yang memuat dia. Sisi yang memuat dia. CA. CA. Atau AC ya. Nah, betul. Kalau dia minta tan beta, berarti sama. Desa juga. Tapi depannya si beta. Siapa depannya si beta? Di sini betanya. Sisi depannya dia siapa? eh AC. Yes. Sisi sampingnya dia siapa? Sisi yang memuat sudut beta. Sisi apa yang memuat sudut beta? Sisi ini beta. Sisi AB. Ya,
Nah, itu ya. Nah, setelah itu tahu, terus eh, ada juga ya, jadi selain sin, kostan, ada juga yang namanya adalah eh, sekan atau kosekan, sekan, dan juga kotangen. Tadi kalau CSC, kosekan, itu berarti 1/sin. Karena dia minta kosekan alfa, berarti dia mintanya 1/sin alfa. Jadi kosekan itu adalah 1/sin. Nah, tadi sinnya apa kalau 1/sin? Tadi sin alfa apa sin alfa? Sin alfa tadi, Depan miring. iya, AB per BC kan? Ya. Nah, berarti kalau kosekan, itu kita balik. Tadinya D mi, jadinya mi D. Gitu. Jadi miringnya si BC, depannya si alfa, si AB. Gitu. Ya, jadi kita balik kalau dia kosekan. Ya, kosekan tuh kebalikannya sin. Kalau si sekan, nah misal sekan beta nih. Kalau sekan itu kebalikannya cos. Jadi sekan itu sama dengan 1/cos beta. Tadi nih cos beta nih, AB per BC ya. Atau samping per miring. Jadi kalau sekan itu dibalik. Miring per samping. Miringnya si BC, sampingnya si AB. Ya, itu sekan ya. Lihat si betanya tapi ya. Terus kalau misalnya kotangen. Kotangen si alfa misalnya. Berarti sama juga dengan 1/tan. Kalau tangan itu depan per samping, berarti kalau kotangan samping per depan. Jadi dibalik yang tadi di atas di bawah, bawah jadi atas. Jadi kalau diminta kotangan alfa, ya berarti sitan alfa kita balik. Tadinya AB per AC jadi AC per AB. Gitu. Nah, kalau ini kan teorinya ya. Jadi kalau misalnya kita mau kasih soal itu ada di halaman 105 PM2. Ini contohnya PM2 ya. Misalnya segitiganya gini nih. Nah, PM2 nih ya. Ini si beta, ini si siku-siku. Ini 12, yang ini 13. Nah, saya mau tanya nih, berapa nilai sin beta? Coba dicari cos beta, tan beta, kosekan beta, sekan beta, kotangen beta. Langkah yang pertama apa yang dilakukan? Langkah yang pertama adalah menentukan panjang sisinya. Nah, siapa? Yang ini kan? Belum diketahui kan? Iya. Tiga. Mm-mm. Ini udah nih. Ini namanya sisi apa? Sisi? Eh, Sisi miring. miring. Karena di depan siku-siku nih. Ini kan siku-siku depannya. Jadi ini sisi miring. Oke. Ini si beta nih. Ini si beta. Berarti yang si 12 ini sisi apa? Sisi samping apa sisi depan? Sis sam depan. No. Kan dia memuat. Yang 12 ini. Kan Eh, dia s- memuat. sisi samping. Nah, dia sisi samping. Nah, kalau si yang tanda tanya ini, sisi apa? Sisi, ini seberangnya dia kan? Iya. Berarti sisi apa? Sisi de, Depan. iya, sisi depan. Gitu ya. Jadi ini adalah sisi depan. Kan persis depannya dia, noh.
Jadi kamu harus cari dulu sisi depannya, berapa sisi depannya panjangnya, kan gitu. Coba kita cari dulu panjang sisi depan pakai apa? Pita, Goras. Pitagoras. Gimana cara mencarinya? Cara Hmm, mencarinya. Sisi depan sama dengan akar, ya kalau mau cari sisi samping atau sisi depan, pasti dikurang, ya. Tapi kalau mau cari sisi miring, itu ditambah. Ingetin aja, kalau mau cari sisi depan, terus sisi miring itu dikurang. Siapa dikurang siapa? Yang si miring dikurang sisi yang lainnya, ya. Jadi kalau mau cari sisi depan atau sisi samping, itu pengurangan. Tapi kalau mau cari sisi miring nanti, itu berarti penjumlahan. Yang di pengurangan siapa yang mau dikurang? Sisi miring, karena dia pasti paling lebih besar. Sisi miring dikurang sisi mana ini? Sisi samping, ya, atau sisi depan kalau yang tanya sisi samping, ya, kebalikannya lah. Jadi nanti adalah sisi miring kuadrat dikurang sisi samping kuadrat, gitu. Berapa ini 13 kuadrat? eh, 1, 13 kali 13, ayo. Berapa 13 kali 13? oh, bener Bu. Ya, 169. ya, betul. 169 dikurang 12 kuadrat. 12 kali 12. 144. Iya, berarti 169 dikurang 144 berapa? Kenapa Bu? 169 dikurang 144. 25. Akar 25 berapa? 5. Nah, jadi ini 5 panjangnya nih. Nah, sisi depannya ini. Berarti kalau saya tanya si sin beta, udah bisa dong. Sin beta berapa nilainya? Perbandingannya. Sin beta. Tadi Eh, ingat apa? Sin depan per depan miring. miring. Yes, berarti siapa per siapa? Eh, Depan per miring. Sisi depan panjangnya berapa? 5. 5 dibagi sisi miring 5 berapa? dibagi 13. Ya, jadi 5/13 perbandingannya. Itu inilah dia, 5/13. Kalau cos beta, ya, cos beta berapa cos beta? Eh, Ingat cos apa? Sa? samping miring. Yes, samping miring. Berarti sisi sampingnya siapa? Sampingnya 12 per Iya. 13. Iya. Kalau tan beta berapa? Tan tadi apa rumusnya? Tan depan per Depan per miring. sam. Samping. Iya, Eh, desa depan per samping. Desa, demi, sami, desa. Berarti depannya siapa? eh, depan di 5 per 12. Iya. Kalau saya balik ke sisinnya, jadi kosekan beta. Hasilnya
miring per samping. Kosekan kebalikannya sin. eh Miring per kebalikannya sin. Miring per samping. Sin apa sin? Depan kan D. Ya. Sin kan depan per miring. Berarti kalau kosekan dibalik miring eh, per. Miring per depan. Iya, betul. Hasilnya jadinya sama dengan 13/5. iya. Kalau sekan, sekan tadi kebalikannya apa sekan? Em, Berapa? Sekan? eh, Bentar ya. Mm-mm. Miring per samping. Betul, kebalikannya kos, jangan lupa. Sekan itu kebalikannya kos, berarti misa. Berarti nilainya adalah sama dengan, em, 13/12. iya betul. Terakhir, kalau kotangan, berarti apa? Kotangan tadi apa? eh Samping per depan. Iya, betul. Kebalikannya tangan. Nah, kalau tangan desa, ini sade. Berarti nilainya eh 12/5. 12/5. Gitu. Ya. Nah, yang di soal itu mintanya adalah tentukan nilai cos beta dikurang sin beta. Itu yang diminta. Berarti cos betanya berapa? 12/13. 12/13. Dikurang sin beta. Sinnya berapa? 5 eh, l- per 5/13. ya, berapa nilainya? 12 dikurang 5 7. per 13. Inilah hasilnya. Ya, jadi itu dulu. Tahu dulu perbandingan trigonometri untuk sin, cos, tan, kosek, sekan, kotangan. Ini PM2 nih. Oke, ada pertanyaan nggak? Enggak, Bu. Nggak, aman ya. Oke. Nah, kita coba ke PM3. Lanjut. Nanti ini kan ada recordnya, nanti dipelajari lagi. Dibilang nih, ada tan alfa nilainya 0,75. Terus si alfanya ini sudut lancip. Nih, ini artinya di kuadran satu. Ya, nanti saya kasih tahu atau nanti. Nanti ya. Intinya dia di kuadran satu dulu.
Kemudian dia minta tentukan nilai sin alfa dikurang sekan alfa. Berapa nilainya? Nah, tan alfa sama dengan 0,75. Tadi kan kita udah bilang bahwa kalau kita bilang trigonometri itu berarti nilai perbandingan. Ya, nilai perbandingan trigonometri. 0,75 itu dibuat perbandingan sama juga dengan berapa? 75 dibagi No, 100 kan? dibagi 10. Iya. Bagi 100 karena dia dua desimal. Dua angka di belakang koma. 75 itu diperkecil ya, masing-masing dibagi 25. Itu bisa ya dibagi 25. Jadi ini kita bagi 25, bawahnya juga kita bagi 25. Kita bagi 25, yang ini juga kita bagi 25. 75 bagi 25 itu sama juga dengan 3. 100 bagi 25 sama dengan 4. Nah, ini udah ketemu nih perbandingannya. Jadi kalau mau ngomongin trigonometri, bikin perbandingan. Nggak bisa bikin desimal, harus bikin pecahan. Ya. Nah, jadi 0,75-nya kita ganti. Jadi 3/4 itu sama juga tan alfa jadinya ya. Tan alfa itu sama dengan 3/4. Ya, kita ganti. Tadi apa tan? Sami, demi, apa desa? Ayo, ingat nggak? Tan, tadi apa? Demi, sami, desa, sade, mide, misa, atau apa? Ayo, tan itu perbandingan sisi apa? Hmm? Tangan perbandingan sisi apa? Halo Mel? Mel? Bentar Bu, Oh, maaf. whiteboardnya nggak kelihatan. Oh, iya. Udah kelihatan belum? Wah, udah kelihatan? Udah Bu. Oke, sudah ya. Kita lihat. Tadi tan itu perbandingan apa tan? Sisi apa? Eh, Sisi sisi depan. Tadi hmm, mide, sami, desa. depan depan per samping. Yes, betul. Ya, itu aja dulu langkah pertama kita ingetin ya. Depan per samping. Gitu ya. Nah, jadi gambarlah segitiga siku-siku. Nah, ini segitiga siku-siku nih. Ini siku-sikunya. Ini si alfa ya, terserah kamu mau bikin alfa di mana, terserah. Mau bikin alfa di sini boleh. Tapi ingat, tadi depannya itu 3, ini kan depannya 3, ini kan 3, ya, depannya 3, sampingnya 4. Berarti ini ini depan 3, ya, depan. Jadi tergantung kamu naruh alfanya di mana. Kalau naruh alfanya di sini, ya berarti depannya dia ya inilah garisnya, sisinya. Sampingnya ini berarti ya inilah dia 4. Berarti inilah sisi miringnya. Ya, ini samping. Miringnya ya ini miringnya. Depannya siku-siku. Sisi miringnya berapa sisi miringnya? Pakai Pitagoras. Tadi kalau mau pakai sisi miring Eh, harus ditambah apa dikurang?
em, Tambah. tambah Yes, betul ya. Kalau sisi miring nyarinya tambah. Tapi kuadratin dulu maksudnya ya. Jadi nanti kuadratin lah dia. 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Gitu. Berapa 4 kuadrat? 6. 16 Yes, betul. Berapa 3 kuadrat? 9 16 tambah 9 eh, 25 akar 25. 5 Iya. Jadi sisi miringnya ini sama dengan 5. Nah, kan gitu. Nah, kalau udah ketemu udah enak. Tinggal nyarinya apa diminta. Sin alfa. Tadi rumusnya sin apa? Perbandingan sisi apa dengan apa? eh Apa? Depan. depan per miring. Oke. Dikurang. Sisi sekan. Ah, sudah, sorry. Trigono sekan. Sekan alfa. Perbandingan apa dengan apa? Sekan. Kebalikannya cos. eh Miring per samping. Betul. Ya, tinggal kita hitung deh. D. Depan 3. Miring 5. Miring 5. Samping 4. Ya, udah tinggal kita kurang. Karena penyebutnya belum sama, ya kan? Ini penyebutnya 5, ini penyebutnya 4. Berarti harus disamakan. Dengan cara bagaimana? Dikalikan aja penyebutnya. Jadi 5 kali 4, 20. Yang ini juga 20. Tinggal dikali silang. 4 kali 3, 12. 5 kali 5, 25. Nah, gitulah. Jadi hasilnya berapa? 12 dikurang 25. -13 Min 13 per 20. 20 Ya, berapa nih nilai kalau dibikin pecahan? Berarti min 13 dibagi 2 dikali 1/10. Min 13 bagi 2 itu min 6,5. Dibagi 10. Berarti minus 0,65. Inilah hasilnya. Minus 0,65. Jawabannya si E. Gitu. Ada yang mau ditanya nggak? enggak Bu. Nah, kalau enggak, ini diinin dulu ya. Soalnya kita ganti ke tempat. Ya, ini saya belum yang premium soalnya. Ini saya baru dapat yang premium. Saya mau ganti Zoom. Oke Bu. Ya, ini saya stop dulu, saya matiin dulu. Kita nanti ganti Zoom ya. Oke. Oke ya. Oke, saya ya, bentar bentar.